المتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتبادلين. Sungguh telah wajib cintamu untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karena mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena dan mereka saling berbagi sesama mereka karena. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah libur panjang pasca Ramadan dan Idul Fitri. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali untuk at-tafaqquh fi din dan at-tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini, di mana kurang lebih 2 sampai 3 bulan ya kita enggak jumpa ya. Gimana kabar jamaah, sehat semuanya? Barakallahu fikum. Baik, jazakumullahu khairan jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang diminta kepada anak pada kesempatan kali ini untuk mengangkat tema tentang pentingnya mengingat tentang kematian dan membahas bahasan terkait kematian. Jamaah yang dimuliakan Allah, pembahasan ini sangat penting. Kenapa demikian? Karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, karena Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi SAW penuh dengan pembahasan kematian dan perjalanan seorang mukmin atau manusia secara umum setelah kematian. Tidaklah kita membaca Al-Quran kecuali di sana kita akan melewati ayat-ayat yang membahas tentang kematian dan celaan dari Allah kepada mereka yang berupa mengingat kematian. Seperti firman Allah Jalla wa Ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum 'inda rabbikum takhtasimun. Dan sekian ayat-ayat Al-Quran Karim lainnya yang membahas tentang kematian. Demikian juga dengan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hadis beliau, "Akhirul dzikr hadhihi ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat akan kematian. Alasan berikutnya yang menunjukkan kepada kita pentingnya membahas pembahasan ini adalah di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah membahas dan memperingatkan tentang kematian, dan di depan beliau saat itu adalah manusia yang paling siap mati di jalan Allah. Ketika beliau bersabda, "Akthiru dzikra hadhihi ladzat ya'ni al-maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus seluruh kelezatan, yaitu kematian. Siapakah di hadapan beliau saat itu, jamaah? Di hadapan beliau saat itu adalah orang-orang yang paling siap mati di dunia ini setelah para nabi dan para rasul agama Allah. Di hadapan beliau saat itu adalah orang-orang yang sebagian namanya telah disebut secara langsung di hadapannya sebagai penduduk surga. Di hadapan beliau saat itu adalah orang-orang yang batang hidungnya telah ditunjuk sebagai penduduk surga oleh Rasulullah SAW. Di hadapan beliau saat itu adalah orang-orang yang kehidupan sehari-hari mereka tidak seperti kita hari ini. Salat 5 waktu mereka di dalam Masjid Nabawi. Imam salat 5 waktu mereka adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah mereka umrah dan haji kecuali pembimbingnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup di tengah-tengah padang pasir yang terhampit oleh 2 gunung batu. Ketika Nabi berkesan dan dilihat kepada mereka, belum ada mall di masa itu, belum ada di bioskop di masa itu, belum ada di shopping di masa itu. Tidak ada tempat prostitusi seperti yang ada di zaman kita hari ini, dan berbagai pintu-pintu syahwat lainnya. Bahkan di hadapan beliau saat itu adalah orang-orang yang maqara al-Quran illa bakat. Tidaklah mereka membaca Al-Quran kecuali tergesa-gesa menangis. Di hadapan beliau saat itu adalah mujahidin. Di hadapan beliau saat itu adalah ahli salat malam, ahli puasa di siang hari, ahli baca Al-Quran. Bahkan sebagian mereka terdapat bekas tombak, pedang, ataukah benda tajam lainnya di tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, bekas dari jihad di jalan Allah.
Kepada mereka Nabi mengutarakan sabdanya, "Aktsiru dzikra hadhihi ladzat ya'dil maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus seluruh kelezatan, yaitu kematian. Apabila di hadapan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu kedudukannya di dalam Islam, Nabi masih berbicara tentang kematian dan memerintahkan mereka bukan sekadar mengingat kematian, tetapi beliau memerintahkan mereka agar mereka memperbanyak mengingat kematian. Maka ini menunjukkan bahwa kita sangat butuh untuk memperbanyak bahasa. Alasan berikutnya adalah dimuliakan Allah. Kenapa pembahasan ini sangat penting? Jawabannya karena kita telah berada di sebuah zaman di mana keumuman manusia telah diperbudak oleh dunia. Kita telah berada di sebuah masa di mana mayoritas manusia lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat. Banyak manusia berani mati demi dunia, walaupun dengan itu akan kehilangan akhirat. Kita telah berada di sebuah zaman di mana keumuman manusia seperti yang Allah katakan, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairum. Kalian lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, padahal akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal untuk kalian. Bahkan sebagian mereka berani mati, rela mati hanya demi rebutan kursi di dalam diskotik. Jadi atau tidak? Rela mati demi rebutan lahan parkir. Sebagian anak muda rela mati demi pacarnya. Demi ratingnya juga berani mati sebagai orang. Dengan penuh bangga mengatakan loyalitas tanpa batas. Sebagian mereka berani mengikuti berbagai kontes yang dapat mengancam nyawanya, tetapi untuk sholat subuh saja dia tidak berani bangun dari tempat tidurnya. Sebagian manusia kalau dipanggil oleh pimpinannya, komandannya, meskipun di pertengahan malam, bahkan sepertiga akhir malam, maka dia akan langsung bangun dari tempat tidurnya dengan penuh semangat mengatakan sami'na wa ata'na 86. Siap dan 86. Sami'na wa ata'na. Loyalitas tanpa batas. Ketika Allah memanggilnya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia tidak berani meninggalkan secangkir kopi hitamnya yang harganya tidak sampai 50.000 untuk memenuhi panggilan Allah Jalla wa'ala. Karena mayoritas manusia hari ini tidak lagi ingat kematian. Alasan lain yang jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa bahasan ini sangat penting untuk kita bahas. Karena banyak para penceramah agama hari ini tidak lagi membahas pembahasan ini. Isi mayoritas ceramah agama hari ini adalah lelucon. Oleh karenanya, dai dan penceramah yang paling laku dan menjadi dai kondang hari ini adalah yang paling kocak. Bahkan Anda melihat sebuah video dari seorang kiai atau dai kondang Indonesia yang mengatakan, janganlah dikit-dikit bahas tentang kematian. Ini khutbah Jumat tentang kematian, alam kubur, api neraka, ceramah juga demikian. Orang jadi takut katanya pulang dari masjid. Orang jadi takut dikit-dikit pembahasannya kematian, surga, neraka, hari kiamat, alam kubur. Bayangkan apabila seorang ustaz seperti itu pemikiran dan ideologi, lalu bagaimana dengan jamaah? Dan itu video ditonton jutaan orang. Jangan dikit-dikit bahas tentang kematian, dikit-dikit bahas tentang neraka, dikit-dikit bahas tentang alam barzakh. Orang jadi ngeri hidupnya katanya. Orang jadi takut hidupnya. Akhirnya orang pulang dari masjid semestinya bahagia, ini jadi takut katanya.
Kok bisa demikian? Justru pembahasan kematian itu akan menghilangkan kesedihan dari orang yang sedang sedih, akan menghardik orang-orang yang ingin bermaksiat kepada Allah, dan akan membahagiakan orang-orang yang sedang mengalami berbagai musibah dan ujian dari Allah. Maka hari ini jamaah dimuliakan Allah, kita melihat nama-nama ceramah cinta Allah, cinta Rasul, jalan menuju surga, tetapi isinya kandungannya adalah lucuan. Isi ceramah yang tidak sama sekali membuat orang yang telah mendengarnya menjadi lebih ingat akhirat, menjadi lebih cinta akhirat daripada dunia. Maka bahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita bahas jamaah dimuliakan Allah. Dan nanti akan ana baca ucapan-ucapan para ulama salaf yang menerangkan kepada kita faedah yang begitu banyak di balik banyak mengingat akan kematian. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita dalam Al-Qur'an Al-Karim untuk selalu mengingat dan memikirkan akan kematian dan hari-hari yang akan kita lewati setelah kematian, agar kita mempersiapkan bekal kita di dunia ini. Allah Jalla wa Ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, justru ini dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan wahai para pelaku zina, wahai peminum khamr, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir. Justru yang Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada sebuah asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan apabila engkau melewati kalimat ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an, fa'alqi sam'ak, maka bukakan pendengaranmu. Fa innahu imma khairun yud'a ilaik wa imma nahyun yunha anhu. Karena yang datang setelah ya ayyuhalladzina amanu itu adalah kebaikan yang diseru kepadanya atau tentang kejelekan yang Allah larang dari. Fa'alqi sam'ak, maka apabila engkau mendengar ya ayyuhalladzina amanu, bukakan pendengaranmu, telinga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kalian kepada Allah Jalla wa Ala, dan hendaknya setiap jiwa dari kalian memikirkan bekal apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Dan ayat ini dibacakan oleh Nabi SAW kepada orang-orang yang telah menjual dunia beserta isinya demi akhirat dari kalangan para sahabat. Kepada mereka Nabi membacakan ayat ini. Padahal mereka adalah manusia yang rela mengorbankan dunia beserta isinya demi akhirat. Jamaah dimuliakan Allah, hari ini mayoritas orang hanya memikirkan bagaimana masa depan dunia. Anaknya baru duduk di bangku SD, dia sudah memikirkan bagaimana masa depan pendidikan anaknya untuk di SMP, SMA, dan bagaimana tentang perguruan tinggi yang akan dia masuk. Demikian yang terhadap bisnisnya. Di tempat mana lagi saya harus membangun cabang bisnis saya? Keumuman manusia memiliki prinsip yang seperti itu. Dia memikirkan masa depan dunia. Bahkan sebagian mereka sudah mulai gelisah dan khawatir terhadap masa depannya, sementara dia masih memiliki ratusan juta uang cash. Dia sudah memiliki rumah pribadi, memiliki sekian mobil, memiliki ratusan juta uang cash, tetapi masih mengkhawatirkan masa depan dunianya dan anak-anaknya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bagaimana tentang masa depan akhiratnya. Dia tidak pernah berpikir seandainya mereka mau datang saat ini, apakah saya telah bertobat dari dosa riba?
Apakah seandainya malaikat maut mencabut nyawaku saat ini, aku telah bertobat dari dosa zina, khamar, judi, dan lebih dari itu adalah dosa syirik dan bid'ah di dalam agama. Demikian juga terkait anak. Dari semenjak SD dia sudah mulai mengatur masa depan dunia anak. Dia carikan sekolah-sekolah yang paling berkualitas, yang paling bagus. Sekolah-sekolah yang dinilai oleh keumuman orang kalau lulus dari situ pasti diterima oleh di perguruan-perguruan tinggi yang berkualitas dan bergengsi di Indonesia atau di luar negeri. Dia akan berusaha memasukkan anaknya ke dalam universitas-universitas yang akan menjamin pekerjaan untuk anak. Meskipun betapa banyak sarjana justru dapat uangnya sebagai direktur profesi, sebagai petani, sementara dia sarjana teknik. Dan betapa banyak profesor menjadi karyawan orang-orang yang tidak tamat SMP dan SMA. Kita bukan sedang membahas tidak boleh mengambil perguruan tinggi dan mengambil pendidikan umum, tetapi yang sedang kita bahas adalah banyaknya manusia hari ini yang mengaku muslim, mengaku cinta Allah dan Rasulnya dan berharap masuk surga dan selamat dari neraka. Mereka lebih peduli akan masa depan dunia anak mereka daripada masa depan akhirat anak mereka. Dia marah-marah kepada anaknya kalau anaknya tidak disiplin belajar. Setelah pulang dari sekolah umum, sorenya dileskan bahasa Inggris, dileskan fisika, dileskan matematika, tapi larut marah. Tapi dia tidak pernah marah karena anaknya yang tidak bangun sholat subuh berjamaah. Dia tidak peduli anaknya itu memahami tauhid atau tidak. Dia tidak pernah mengkhawatirkan anak-anaknya akan terjerumus ke dalam syirik dan bid'ah. Dia tidak pernah khawatir kalau anak perempuannya itu akan berzina dan akan hamil di luar nikah karena pergaulan bebas. Bahkan di beberapa tempat yang pernah Anda kunjungi, mayoritas perempuan menikah di situ itu sudah tidak lagi perawan dan sebagian besarnya dalam keadaan hamil di luar nikah. Dan mayoritas penduduk tempat muslim. Di salah satu dari provinsi atau kabupaten yang ada di Pulau Jawa. Dan orang tuanya tidak malu sedikit pun. Anak perempuannya menikah, dia hari menikah, hari walimah perutnya sudah besar. Dan ini realita dan fakta yang kita saksikan sehari-hari. Bahkan mungkin menimpa sebagian orang yang masih ada hubungan kerabat dan nasab dari kita. Kalau anaknya tidak disiplin sekolah umum, marah-marah. Tapi anaknya nggak pernah ngaji agama sekali, itu tidak mau. Dia tidak pernah berpikir untuk meleskan ilmu tauhid kepada anak. Dia tidak pernah berpikir untuk memanggil seorang ustaz ke rumahnya mengajarkan fikih, tata cara salat yang benar kepada anak, tata cara wudhu yang benar, akidah yang benar. Tapi di waktu yang sama dia memanggil guru-guru ilmu umum ke rumahnya untuk mengajarkan anak-anaknya agar berprestasi dalam urusan dunia. Sungguh benar apa yang Allah katakan tadi, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allah memanggil kita semua di dalam ayat dari surat Al-Hasyr ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan pikirlah oleh kalian bekal apa yang telah kalian persiapkan untuk hari esok. Jamaah dimuliakan Allah, bekal yang kita persiapkan untuk akhirat itu tidak akan pernah mengalami kerugian. Tidak akan pernah mengalami kerugian. Kita salat, puasa, haji dan umrah, kemudian mati membawa, kita tak akan pernah mengalami kerugian. Tapi kalau bekal dunia, bisa jadi kita mengalami kerugian. Betapa banyak orang sudah lulus kerja di hari pertama dia meninggal dunia dan belum merasakan gaji perdana. Padahal untuk pendidikan tersebut dia sudah kehilangan sawah. Apa yang saudara? Kehilangan sawah, tua penyuap dari pendidikan ini. Ada yang sudah kehilangan toko. Ada yang sudah pinjam uang riba di bank.
agar anaknya lulus di organisasi atau di institusi tersebut atau di kampus tersebut. Dia rela jual rumah, jual kendaraan, ngutang riba. Kemudian ketika anaknya menempuh pendidikan tersebut, di sana dia dijangkrik lagi oleh seniornya, dikerjain oleh seniornya, dibully, bahkan ada yang dirampas kehormatannya karena dia seorang perempuan. Kemudian setelah lulus, terkadang dia harus menyuap lagi suatu lembaga agar anaknya ditempatkan di tempat yang basah, ditempatkan di tempat yang bagus. Setelah itu meninggal dunia, gaji perdana pun belum sempat dia rasakan. Modal belum kembali. Modal anaknya menjadi PNS atau kayak yang lainnya ratusan juta, bahkan ada yang miliar. Kemudian anaknya meninggal dunia sebelum dia mendapatkan gaji, atau telah merasakan gajinya tetapi belum kembali modal. Udah modal dunianya nggak kembali, dosa suap menyuapnya sudah terjadi dan sudah tertulis di hadapan Allah. Demi memikirkan masa depan anaknya yang belum pasti dia dapatkan, sehingga dia rela melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizquh." Tidak ada satu jiwa yang mati kecuali telah sempurna menerima rezeki. Anak punya kawan dekat, abang beliau meninggal tabrakan. Setelah tabrakan beliau bangun, kemudian minta air mineral 1 gelas kepada masyarakat di tempat kejadian. Setelah beliau meminum 1 gelas air mineral, langsung meninggal dunia. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali telah menerima seluruh rezekinya jatah. Setelah selesai minum segelas air mineral, dia pun meninggal dunia. Ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizquh. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah mengkonsumsi seluruh jatah rezeki. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan sampai anggapan telatnya datang rezeki, kalian rela mencarinya di maksiatillah, dengan bermaksiat kepada Allah. Bahkan sebagian orang jamaah lulusnya belum pasti, dia sudah rela mengorbankan kebun sawitnya kepada oknum pejabat. Nah, kebun sawitnya sudah hilang, rumahnya sudah dia jual, kendaraan sudah dia jual untuk menyuap oknum pejabat. Lah anaknya nggak lulus lagi. Sakitnya tuh di sini jamaah. Dia udah nyerahkan ratusan juta kepada oknum pejabat, anaknya nggak lulus. Setelah lulus di masa pendidikan, anaknya dijangkrik lagi oleh oknum-oknum yang ada di dalam. Setelah selesai menempuh pendidikan, sudah lulus, untuk ditempatkan di suatu tempat yang bergengsi, dia harus suap menyuap lagi. Fakta atau bukan ini? Jujur saja, nggak usah jadi munafik. Di sebagian besar lembaga seperti ini. Nanti ketika dipindah lagi di tempat yang lain, suap menyuap lagi. Suap menyuap. Dan itu semua belum pasti didapatkan. Dosa suap menyuap sudah dia dapatkan. Dunia yang dia harapkan setelah itu belum pasti dia dapatkan. Baik dengan cara halal yang dia lakukan, apalagi dengan cara yang haram. Demikianlah perhatian manusia terhadap masa depan dunia. Demikian juga terhadap masa depan kesehatan dunia. Dari mulai bayi sudah disuntik, suntikan ini, suntikan itu untuk mencegah penyakit ini dan penyakit itu. Boleh saja secara Islam masuk ke dalam anjuran mencegah diri dari penyakit. Tapi begitulah manusia fokus dan perhatian terhadap masa depannya. Dari semenjak bayi, hari pertama bayinya lahir sudah disuntikan ini, suntikan itu, suntikan itu, demi mencegah bayinya itu dari penyakit ini dan penyakit itu, walaupun setelah itu kena juga.
Tetapi dia tidak pernah berpikir bagaimana agar anaknya tidak terjerumus ke dalam syirik, agar anaknya itu tidak menjadi pelaku bid'ah, agar anaknya itu tidak terjerumus ke dalam zina. Bahkan sebagian orang tidak peduli anaknya itu gonta ganti pacaran. Tidak peduli anak perempuannya itu pulang larut malam ke rumah. Yang penting dia berprestasi dalam pendidikan. Allah memanggil kita semua agar kita memikirkan bekal yang telah kita persiapkan untuk hari esok. Karena zaman yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya, dia pasti akan mendapatkannya. Siapa yang bisa lari dari kematian dari kita? Bahkan betapa banyak orang dimatikan oleh Allah dan dia sedang berencana untuk membunuh orang lain. Allah Jalla wa Ala juga berfirman di dalam surat An-Nisa, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, maka kematian itu akan mendapati kalian meskipun kalian sedang bersembunyi di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Jamaah dimuliakan Allah, kita semua di sana yang sedang berkumpul di dalam rumah Allah dan seluruh manusia yang ada di luar tempat ini dengan berbagai status sosial mereka, dengan kegiatan berbeda-beda yang sedang mereka lakukan saat ini, tetapi semua kita sejatinya saat ini sedang mengantri untuk dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Semua kita telah memiliki nomor antriannya, namun yang mengerikan kita tidak mengetahui berapakah nomor antrian kematian kita. Yang tua, yang muda, anak yang sedang berbicara, jamaah yang sedang mendengar, yang muslim, yang kafir, yang soleh, yang fasik, yang sedang tidur, yang sedang duduk, yang sedang berdiri, yang sedang berjalan, yang sedang beribadah, yang sedang bermaksiat, yang kaya, yang miskin. Sejatinya semua kita saat ini sedang ngantri untuk dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Namun yang mengerikan kita tidak mengetahui berapakah nomor antrian kita. Bisa jadi anak lebih duluan dicabut nyawanya daripada jamaah, atau jamaah lebih tua daripada anak. Tidak ada yang mengetahui. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan dialami esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak ada yang mengetahui di mana dia akan dimatikan. Jamaah dimuliakan Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dari ujung kaki sampai ujung kepalanya itu ada bekas perang. Dan beliau selalu meminta kepada Allah untuk mati, dan beliau sedang bertempur dengan jihad yang syar'i. Tetapi beliau justru meninggal dunia dan beliau sedang di atas tempat tidurnya. Karena untuk mati itu jangan nggak mesti harus naik pesawat dulu. Kita carinya ingat mati kalau sedang naik pesawat ya. Ya, apalagi sedang mengalami turbulensi ya, itu langsung langsung ingat mati. Orang yang paling preman sekalipun sebelum naik pesawat dia terlihat paling preman, petantang, petenteng. Begitu naik pesawat dan mengalami turbulensi, dia langsung kaku tubuhnya. Ya, langsung kaku tubuhnya. Dia yang paling banyak istighfar. Bagus juga. Ya kan, daripada enggak ya kan? Dia yang paling banyak istighfar. Tapi sebelum naik pesawat seakan-akan Fir'aun dan bala tentaranya pun berani dia lawan. Jangan kata orang lain, seakan Fir'aun dan bala tentaranya pun berani dia lawan. Begitu pesawat goyang dikit, bagus, dia memanggil Allah ya kan. Yang lebih buruk lagi adalah mereka yang takut mati, tetapi karena gengsi tidak mau mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, malu sama kawan-kawan. Ini orang-orang yang benar-benar dihinakan oleh Allah. Dalam kondisi genting,
dia enggan menyebutkan nama Allah. Padahal Abu Jahal, Abu Lahab degeng saja, kalau dalam kondisi genting mereka lupa seluruh makhluk. Berhala-berhala yang selama ini mereka sembah, mereka lupakan. Tidak ada yang mereka panggil kecuali Allah. فَإِذَا خَشِيَهُمْ مَوْجٌ فِي الظُّلَالِ أَوْ فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tatkala mereka diterjang oleh ombak di tengah-tengah laut, maka mereka benar-benar ikhlas, tidak berdoa, tidak memanggil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang hari ini ketika pesawat turbulensi dia bertahan, enggak mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, malu sama kawan kawan. Malu. Diketahui menyebutkan nama Allah sang penciptanya. Sementara Nabi SAW bersabda, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Barang siapa di mana la ilaha illallah adalah kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya, maka dia pasti masuk syurga. Ikhwan kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Ada sebuah ayat di dalam surat Al-Qiyamah tentang kematian, yang apabila ayat tersebut tidak berhasil mematahkan sayap kesombongan seseorang, maka sungguh hatinya telah keras dan lebih keras daripada batu. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Halla idza balaghatit taraqi wa qila man raq." Allah tantang semua manusia. Halla, sekali-kali apabila rohmu yang dicabut, yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkongannya, Allah tantang seluruh manusia di dunia ini, yang kafir, yang muslim, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat jelata, yang militer, yang sipil, yang preman, korban preman, semua ditantang oleh Allah. Manra, siapa yang mampu mencegah malaikat maut kami mencabut nyawa? Coba jawab. Manra, siapa yang mampu mencegah kami mencabut nyawa? Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani menjawab? Tidak ada yang berani menjawabnya kecuali tidak ada yang mampu, ya Allah. Namrud jamaah 400 tahun dia menjadi raja yang bengis dan kejam, membunuh, membakar hidup-hidup siapa saja yang tidak mau menganggap Tuhan. Tahukah dengan apa Allah matikan dia? Ekor nyamuk. Ekor nyamuk yang masuk melalui hidungnya dan berputar-putar di dalam otaknya. Di dalam Israiliyat disebutkan Allah biarkan itu nyamuk berputar-putar di dalam otaknya selama 400 tahun juga. Sebagaimana selama 400 tahun dia menjadi raja yang kejam dan bengis, memperkosa, membunuh, membakar orang hidup-hidup karena tidak mau menuhankan. Bahkan disebutkan orang yang paling sayang kepadanya dalam kondisi yang seperti itu adalah orang yang setiap kali bertemu dengannya rela memukul kepalanya dengan tangannya, dengan harapan itu nyamuk bisa keluar dari kepalanya. Bahkan sebagian mereka berkumpul kemudian mengumpulkan tangan-tangan mereka, kemudian memukulkannya ke kepalanya atas permintaan Namrud, dengan harapan itu nyamuk bisa keluar dari kepalanya. Demikian disebutkan dalam Israiliyat. Itu yang disebutkan oleh Imam Tabrani, namun sanadnya tidak sahih sehingga sebagian ulama mengatakan lebih tepat itu dikatakan Israiliyat, bukan hadis yang marfu'. Tidak pernah bala tentaranya berpikir saat itu dia akan mati dengan seekornya. Fir'aun dan bala tentaranya, pernahkah mereka berpikir akan mati dalam kondisi yang begitu tragis? Mereka mengira kalau Musa, Harun alaihissalam dengan Bani Israil begitu lemah bisa menyeberangi laut yang sedang terbelah airnya, apalagi kita. Mereka lupa bahwa Musa alaihissalam dan kaum muslimin yang menyeberangi laut tersebut atas perintah Allah. Begitu Musa dan Bani Israil sampai di pantai laut yang sedang terbelah pun ditutup kembali oleh Allah SWT. Raja Persia yang pernah merobek-robek surat dakwah Nabi, kemudian Nabi marah dan
mendoakannya nazakallahu mulk. Sebagaimana dia telah merobek-robek surat dakwahku, maka semoga Allah merobek-robek kerajaan. Maka dia pun mati di tangan anak kandungnya, dipenggal lehernya oleh anak kandungnya sendiri yang bukan muslim. Mungkin anaknya udah gak sabar ingin jadi raja ya. Ya nunggu mati, jadi aku duluan yang mati daripada ya. Kapan gua jadi raja nih? Kayak Allah katakan manarah. Wahai sekalian manusia, kalau nyawamu yang sedang dicabut oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkongan, manarah, tanpa oleh Allah. Siapa yang mampu mencegahnya? Makanya Allah katakan setelah itu, wa dhanna annahu al-firaq. Maka di saat itu semua mereka baru sadar supaya dia bisa berpisah di dunia. Rupanya anak istri tercintanya akan meninggalkan dia atau dia meninggalkan mereka. Rupanya jutaan pasukan elit yang selama ini menjaganya tidak mampu mencegah malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Rupanya baju anti peluru, rumah anti petir, mobil anti bom yang dia pakai selama ini tidak mampu mencegah malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Wa dhanna annahu al-firaq. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani datang dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dan dari selain beliau radhiyallahu anhu disebutkan bahwa suatu ketika Jibril alaihi salam turun secara khusus menemui Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang lebih siap untuk mati di jalan Allah daripada beliau di dunia ini. Jadi tidak ada yang lebih cinta terhadap Allah dan akhirat daripada beliau. Manusia yang paling bersih hatinya dari kecintaan terhadap dunia. Tapi tahukah apa yang Jibril katakan kepada beliau zaman dimulakan Allah? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariq wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu di dunia ini karena engkau pasti akan mati. Cintailah siapa atau apa saja yang kau sukai karena engkau pasti akan berpisah darinya. Apa yang menjamin bahwa sebelum terbenam matahari ini, hari ini kita masih hidup jauh? Bisa jadi matahari hari ini belum terbenam, Allah telah mengambil istri kita, Allah telah mengambil anak-anak kita, atau Allah memisahkan kita dari mereka. Maka yang sangat penting jamaah kita membahas tentang kematian di depan anak-anak, agar ketika kematian itu datang mereka sudah siap. Tiba-tiba dia ditelepon oleh ibunya, disuruh pulang dari sekolahnya, kemudian begitu tiba di rumah melihat orang udah ramai, udah banyak orang di depan rumahnya. Sehingga begitu diberitahukan ayah telah meninggal dunia, dia tegar. Karena sebelum itu terjadi sudah sekian lama orang tuanya mengingatkan dia tentang kematian. Semua kita akan mati dan tidak ada yang mengetahui di mana dan kapan dia akan mati. Bahkan Nabi sedang mesra dengan Aisyah. Sedang duduk mesra dengan Aisyah, beliau berkata kepada Aisyah, "Awa'aiti law annaki mithli qabli fa ghasaltuki wa sallaitu 'alayki wa dafantuki," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, bagaimana kalau kamu lebih duluan mati daripada aku? Maka aku yang akan memandikanmu, dan aku yang akan mengkafankanmu, dan aku yang akan menguburkan mayatmu. Sedang duduk santai dan mesra. Tapi nanti ketika salah satu di antara kita meninggal dunia, apakah keluarga kita tidak atau belum siap menerima? Sehingga sebagian anak-anak frustasi, stres, berlarut-larut di dalam kesedihan, tidak mau sekolah lagi, nggak semangat kerja lagi, dan sebagainya hanya karena ditinggal mati oleh ayah, ditinggal mati oleh sang ibu, dan seterusnya. Dalam Sahih Muslim juga disebutkan Nabi SAW suatu ketika memanggil Fatimah dan berbisik-bisik dengan Fatimah yang membuat Aisyah cemburu. Kemudian Aisyah bertanya kepada Fatimah tentang apa yang dibisikkan oleh Nabi SAW.
Nabi memberikan bisikan di salah satu dari telinga Fatimah. Maka setelah itu Fatimah pun menangis. Kemudian setelah itu Nabi SAW memberikan bisikan yang lainnya di sebelah telinga beliau yang lainnya. Kemudian Fatimah pun tertawa bahagia atau tersenyum bahagia. Setelah Nabi wafat, Aisyah baru bertanya, memangnya apa yang Nabi bisikan tadi yang membuat engkau menangis, kemudian setelah itu engkau tersenyum bahagia? Fatimah radhiyallahu anha yang merupakan anak tirinya Aisyah dan buah hati Nabi SAW pun bercerita, bisikan pertama yang membuat aku menangis adalah beliau menyampaikan kepadaku bahwa beliau lebih duluan meninggal daripada diriku. Sesaat lagi beliau akan meninggal dunia. Nabi menyampaikan kepada Fatimah. Kenapa Nabi tahu? Karena ada kabar dari Allah. Semenjak turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Abdullah bin Abbas, idza jaa nasrullahi wal fath fathu Makkah. Dan engkau melihat manusia mulai berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, ketahuilah ini tanda ajalmu sudah dekat. Maka perbanyaklah tasbih, tahlil dan istighfar. Maka yang Aisyah mengatakan setelah ayat ini turun, Nabi seringkali membacakan subhanakallahumma wa bihamdik astaghfirullah. Allah maghfirli dalam setiap rukuk dan sujudnya. Maka doa ini boleh dibacakan dalam sujud dan boleh dibacakan dalam rukuk. Nabi menyampaikan kepada Fatimah, wahai anak, aku akan lebih duluan meninggal daripada tidak lama lagi aku akan meninggal dunia. Persiapkan anak, ya. Karena saking cintanya Fatimah kepada ayahandanya, bahkan semua kaum muslimin saat itu lebih mencintai beliau daripada dunia beserta isinya sekali. Beliau pun menangis ketika itu. Kemudian Nabi memberikan bisikan berikutnya kepada telinganya bahwa Fatimah akan menjadi tokoh seluruh wanita di dalam surga. Kemudian Fatimah pun tersenyum bahagia. Kita sampaikan ini. Terkadang sebagian kita karena menganggap dirinya kaya, punya kekayaan yang gak akan habis 7 keturunan, lupa membahas tentang ini. Seakan-akan anak-anaknya itu tidak perlu disampaikan tentang kematian dan persiapan sebelum kematian. Kita harus persiapkan mental anak-anak kita. Jangan sampai mereka jatuh stres, jatuh frustasi karena mendapatkan berita tiba-tiba ayahmu telah meninggal dunia karena kecelakaan di tol. Jangan sampai anak kita menjadi stres ketika bapak atau ibu guru di sekolahnya memanggil dia dan menyampaikan, ibumu meninggal dunia jatuh pesawat. Ayahmu meninggal dunia karena kecelakaan yang lagi viral di televisi yang beliau alami di tol. Kita persiapkan anak kita untuk siap menerimanya. Karena tidak ada yang tahu kan. Bahkan bisa jadi kita meninggal dunia dan kita sedang berpelukan dengan mereka di atas tempat tidur kita di malam hari. Anak punya kawan dulu ketika kita safari dakwah 2008-2009 seringkali menemani safari dakwah anak dia. Dan termasuk teman yang paling jarang sakit dan tidak ada ditelepon diajak untuk menemani safari dakwah, kecuali pasti mau. Meninggal dunia ketika masuk ke dalam WC, jatuh, kemudian terjadi pembengkakan, pembekuan darah di kepalanya, dan tidak lama kemudian beliau pun meninggal dunia. Untuk mati jemaah tidak harus kita naik pesawat dulu. Untuk mati nggak harus kena COVID dulu. Untuk mati nggak mesti tabrakan dulu di tol. Bahkan bisa jadi seorang mati dan dia sedang tidur di atas perut seorang pelacur. Dan ini pernah terjadi. Ceritakan kepada kami oleh Syekhuna Abdullah Al-Mari. Ketika ada manusia mengambil dorong saat itu, dan beliau tidak menyebutkan namanya karena disebutkan hanya untuk mengambil kita ambil pembelajaran. Ada seorang syekh mati dan dia sedang di atas perut seorang pelacur. Matian ya. Tidak ada yang bisa memprediksi.
Betapa banyak orang mati dan sedang overdose di dalam diskotik, mati di dalam spa, sedang bermaksiat dengan wanita lawan jenis, bukan mati sedang karaokean, mati dan dia sedang menjalankan kontra intelijen untuk menghilangkan sekian nyawa demi kepentingan organisasi. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya dengan berobat, menyediakan rumah yang layak, mobil yang lebih safety dan sebagainya, dia akan mendapatkan. Banyak orang puluhan tahun berkendaraan dengan sepeda motor atau dengan sepeda biasa, belum pernah mengalami tabrakan yang mematikan. Tapi ada orang tabrakan langsung meninggal dunia, padahal mobil yang dia pakai disebutkan mobil yang paling sensitif untuk ditahui. Orang lain tabrakan, naik sepeda ditabrak oleh mobil, bahkan oleh truk, belum meninggal. Dia baru disenggol dengan mobilnya yang kata itu mobil tersafety ditahui, langsung meninggal. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqi. Ya, apabila Nabi Muhammad SAW masih diutarakan kepadanya nasihat yang seperti itu oleh Jibril alaihissalam, dan beliau adalah beliau. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu di dunia ini, karena engkau akan mati. Cintailah siapa dan apa saja yang kau sukai, karena engkau pasti akan meninggalkannya. Wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah sesukamu di dunia ini, karena engkau akan dibalas dengan apa yang engkau perbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, ada ucapan yang seyogyanya kita catat dengan tinta dari Gemas dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu berikut ini. Beliau seorang ulama tabi'in, murid seniornya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau meninggal dunia karena dipenggal lehernya oleh Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang zalim di masa itu. Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd. Beliau mengatakan, "Law saraqa dzikrul maut qalbi khasyitu an yafsuda alayya qalbi." Seandainya hatiku tidak mengingat kematian sesaat saja, maka aku khawatir hatiku akan rusak di sana. Mereka menganggap bahwa lupa mengingat kematian sebagai sumber kerusakan hati. Apa yang membuat manusia hari ini rusak? Gaya hidupnya, pola pikirnya, karena nggak ingat mati. Dia bagi mereka karena nggak ingat mati, orang tuanya pun dia bunuh, anaknya dibunuh, bahkan ada yang membanting bayinya, bahkan ada yang membuang bayinya yang masih berumur 1-2 hari ke dalam tong sampah. Dia sudah susah-susah mengandungnya selama 9 bulan. Dia sudah susah-susah mengeluarkannya sambil berlumuran darah. Setelah lahir dimasukkan ke dalam kresek, kemudian dibuang ke dalam tong sampah. Adakah orang yang lebih keras hatinya daripada orang yang seperti itu, jemaah? Karena nggak ingat mati, gonta-ganti perempuan, berzina dengan satu perempuan dan perempuan yang lain. Karena nggak ingat mati, diskotik menjadi tempat yang paling sering untuk dia ziarahi. Karena nggak ingat mati, sebagai anak berani durhaka kepada kedua orang tua. Karena nggak ingat mati, sebagai suami berani melakukan KDRT terhadap istri. Karena nggak ingat mati, banyak orang meninggalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan dan melanggar larangannya. Ini Sa'id bin Jubair, hidupnya di mana? Di Madinah. Di masa terbaik, Gak ada paketnya. ya, generasi terbaik umat Islam setelah para sahabat Nabi. Hidupnya di Madinah. Kegiatan sehari-hari sholat 5 waktu di dalam Masjid Nabawi.
Guru ngaji beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Madinah, padang pasir terhimpit dengan 2 gunung batu, tidak ada bioskop di masa itu. Belum ada tempat prostitusi, tempat perjudian, tidak ada spa, tidak ada diskotik, tidak ada mall, tidak ada bioskop. Tetapi beliau sudah mengeluarkan statement yang seperti ini. Seandainya hatiku ini lupa mengingat kematian sesaat, maka aku khawatir hatiku akan langsung hancur, rusak, akan cinta dunia daripada akhirat, akan malas beribadah, akan menjadi penakut dan pengecut di dalam membela agama Allah. Dan mereka hidup di masa itu. Bayangkan kalau mereka hidupnya di Bekasi lagi, hidupnya di Jakarta lagi, mau ke masjid aja melewati sekian diskotik. Niatnya pergi kaji karena iman sedang bermasalah, oleh dia gak jadi ke masjid, malah masuknya ke tetangga masjid yang punya rumah-rumah. Ya. Untuk bisa menembus ke masjid harus melewati sekian diskotik. Bahkan di beberapa tempat ada diberitahukan untuk pergi sholat subuh ke musola melewati gang-gang yang di situ banyak wanita-wanita nakal yang memanggil siapa saja melewati gang itu untuk berzina dengan mereka. Ini fakta atau bukan ya, Pak? Untuk sholat subuh melewati gang-gang, bahkan di salah satu di tempat bagian daerah ini dikenal dengan sebutan gang, dengan sebutan tertentu yang nggak perlu kita sebutkan dengan semua agama yang seperti ini, yang nggak tahu jadi tahu nanti bahaya. Ya kan, Ustaz kau tahu ya, Ustaz banyak yang bertanya. Nah, untuk sholat subuh harus melewati tempat prostitusi, ya Pak. Bayangkan kalau imannya sedang bermasalah, nggak jadi sholat subuhnya, ya Pak. Nggak jadi sholat subuhnya. Kalau yang memanggilnya dari Somalia masih kuat. Kalau rokaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat salat sunat subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tapi kalau yang memanggilnya Ratu Mesir, ya penting bukan syirik dan bid'ah. Ya, zina masih di bawah syirik. Datang juga dari dia. Nah, mereka hidupnya di Madinah. Ulama tabi'in salat 5 waktunya di dalam Masjid Nabawi. Orang yang mereka temui sehari-hari Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, atau para sahabat lain, atau ulama tabi'in yang lain. Tetapi mereka mengatakan, seandainya hati lupa mengingat kematian saat saja, maka aku khawatir hatiku akan rusak. Jamaah yang dimuliakan Allah, berikut ini ada ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu yang seyogianya juga kita catat dengan tinta dari emas yang kita miliki. Tapi bagaimana akan mencatatnya dengan tinta dari emas kalau buku dan pulpen aja nggak bawa? Ya kan? Mudah-mudahan tersinggung. Nggak bawa buku dan bawa ada HP, tulis di HP ya. Nah, nggak nulis juga, ngerekam, terus nonton aja. HP-nya hidup rekamannya. Nah, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, idza ra'a jenazah, tatkala beliau melihat sebuah jenazah, beliau mengatakan ukhdu fa inna ra'idun, berangkatlah kalian karena kami juga akan menyusul. Wa ruhu fa inna ghadun, kami juga akan pergi. Mau'izatan balighah, sungguh kematian itu adalah mau'izah yang paling menyentuh. Wa ghaflatan zariyah, namun meskipun sering mendapatkan mau'izah yang begitu menyentuh, tetapi betapa cepat hati yang berkata dari siapa? Abu Darda. Kata beliau, kematian itu adalah mau'izah yang paling menyentuh. Tetapi betapa seringnya, betapa cepatnya kita lalai. Abu Darda, sahabatnya yang dikenal ahli ibadah, yang membuat Salman pernah tersinggung. Ya, ketika bertamu ke rumahnya, tapi beliau tetap bertahan puasa. Sehingga ditegur oleh Salman Al-Farisi, paksa untuk berbuka, barulah beliau berbuka menemani Salman Al-Farisi menyantap hidangan yang beliau berikan. Tapi beliau mengatakan, betapa seringnya kita menyaksikan kematian yang merupakan sebaik-baik peringatan.
Tetapi betapa cepatnya kita tahu. Padahal beliau Abu Darda salat 5 waktunya dalam Masjid Nabawi, imamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemateri kajian beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya seorang sahabat. Sudah berkata dari itu. Masa antum kita yang tinggal di Jabodetabek nggak merasa sering lalai daripada saat tinggal di Jabodetabek di akhir zaman dalam kondisi dunia seperti ini tidak merasa diri ini lebih banyak lalainya daripada ibadah, itu namanya istidraj, itu namanya urur, tertipu, itu namanya rujuk, selalu memandang diri ini sempurna. Abu Darda ahli ibadah, salah satu dari ahli ibadah di kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi istrinya itu mengeluh, ya, jarang disetubuhi oleh Abu Darda di malam hari karena asik sholat malam. Istrinya jarang berdandan karena melihat Abu Darda tidak fokus lagi dengan syahwat dunia. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Salman Al-Farisi menasihati beliau, keluarga kamu juga punya hak. Kemudian ucapan Salman Al-Farisi ini dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau berkata demikian loh jemaah. Ini bukan sekedar Ustaz S1, S2, S3 Madinah, Mekah, Yaman. Bukan sekedar doktor hadis. Tiket masuk surga sudah di tangan mereka. Batang hidungnya sudah ditunjuk oleh Nabi sebagai penduduk surga. Orang-orang yang di malam hari selalu sholat malam, di siang hari selalu berpuasa. Orang-orang yang paling berani dan paling semangat berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Tetapi mengatakan kematian itu adalah pengingat yang paling menyentuh. Namun betapa cepatnya hati ini lalai. Maka beliau mengatakan setelah itu kata bil maut wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai pemberi nasihat, pemberi peringatan. Kemudian beliau mengatakan yadhabul awwal fal awwal. Satu demi satu dari kita akan meninggal dunia, akan pergi. Tidak ada yang kekal di dunia. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimanallah wa iyyakum wa baraka fikum. Saya bacakan sebuah syair dari seorang ulama salaf yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Isa. Beliau melantunkan sebuah syair, sebuah pantun yang cukup indah untuk kita renungi terkait kematian. Aku tulis ya. Bunyi syairnya adalah al-mautu fi kulli hinin yanshurul kafana. Saya ulangi. Tulis ya. Al-mautu fi kulli hinin yanshurul kafana. Wa nahnu fi ghaflatin amma yuradu bina. Kematian itu setiap saat telah menebarkan kain kafan. Artinya setiap saat kain kafan telah sedang dipersiapkan untuk kita, tetapi kita justru lalai dari kematian yang akan mendatangi kita. La taqba'inna ila dunya wa zukhriha. Janganlah engkau tertipu dengan dunia dan perhiasannya. Beliau tidak mengatakan jangan memiliki dunia, ya. Janganlah engkau condong tertipu, terlena dengan dunia dan perhiasannya. Wa in tawashshahta min anwabiha al-hasanat. Walaupun keindahannya sangat memukau diri dan atau membuat dirimu terpukau. Ainal ahibbat wal jiran ma ba'd. Ainal ladzina kanu lana sakana. Di manakah orang-orang tercinta kita, para tetangga kita? Ma fa'alu, atas apa yang telah mereka lakukan? Sebagai mereka telah meninggal dunia, baik yang saleh maupun yang fasik. Betapa banyak orang yang kita cintai telah meninggal dunia. Demikian juga betapa banyak tetangga kita telah mendahului kita dengan kematian. Dan di manakah orang-orang yang dahulunya mereka tinggal bersama kita? Saqahum al-jahru ka'san ghayra safiyah fasayyarathum li afbaqi sarahana.
mereka saat ini sudah berada di bawah tanah. Zaman yang dahulunya mereka bersama kita telah pergi dan memisahkan antara kita dengan mereka. Zaman dimulaikan Allah. Berikut ini juga ada ucapan yang sangat indah terkait kematian dari Salamah bin Dinar al-Hakim rahimahullah. Ini ucapan yang seyogianya menjadi prinsip buat kita di dalam kehidupan dunia kita. Dan kalau bisa ini ucapan ditulis dan bisa terlihat setiap saat di layar HP yang bahkan kalau bisa dijadikan password WiFi biar macam-macam tidak tahu ya. Mudah-mudahan ya. Jadikan ini password WiFi yang password laptop Anda. Nah, kalau bisa juga tertulis dan terpampang di dalam mobil Anda. Anda bacakan. Kata beliau, kullu amalin takrahul mauta min ajli fatrukhu thumma la yadhurruka mata mutta atau mitta. Setiap perbuatan, kegiatan, aktivitas yang kamu tidak mau mati karenanya, maka tinggalkan segera. Kalau ini prinsipmu, maka sungguh tidak berbahaya bagimu di manakah atau kapankah engkau mati. Ini ucapan cukup dalam. Antum ingin melakukan suatu perbuatan ini, coba tanyakan kepada diri antum, maukah antum mati dan antum sedang melakukan itu? Seandainya syaitan mengajak kita untuk berzina, katakan kepada diri kita, maukah kamu mati dan kamu sedang berzina? Tidak mau, segera tinggalkan. Syaitan mengajak antum judi online, katakan kepada diri antum, maukah antum mati dan antum sedang main judi online? Bahkan dalam perkara makruh sekalipun, bahkan dalam perkara mubah sekalipun. Kalau bisa kepada sesuatu yang terpuji, kenapa mencari sesuatu yang tidak terpuji walaupun tidak terjadi? Setiap kegiatan perbuatan yang kamu tidak mau mati karenanya, tinggalkan segera. Mati sebagai preman mau nggak? Nggak mau tobat jadi preman itu. Ya. Mati sebagai security diskotik mau? Mati sedang jaga diskotik, mati sedang menjaga tempat prostitusi, mati sebagai karyawan riba yang dosanya seperti menzinai ibu kandung sendiri, mau? Tidak mau, tobat dan tinggalkan segera. Mati sebagai koruptor, mau? Tidak mau, tobat, jangan korupsi lagi. Mati sebagai suami yang melakukan KDRT, kezaliman kepada istrinya, mau? Tidak mau, taubat segera, cintai istrimu dan berikan akhlak karimah kepadanya. Lebih dari itu, mati sebagai pelaku bid'ah, mau? Tidak mau, tinggalkan segera itu bid'ah, pindah ke sunnah Nabi SAW. Dan lebih buruk dari itu, mati sedang berbuat syirik. Nabi katakan, man laqiya Allah wa huwa yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar. Siapa yang mati dan dia membawa dosa syirik, maka dia pasti masuk neraka. Hadis dari Imam Bukhari. Tidak mau, segera tinggalkan syirik itu dan tauhidkan Allah ya Allah. Mati sedang di dalam diskotik, mau? Jangan pergi. Mau berangkat ke diskotik, ya? Naik mobil, alhamdulillah ada tulisan ini di kaca mobil. Kalau tiap perbuatan yang kamu tidak mau mati karenanya, tinggalkan, langsung belok mobilnya itu, kajian aja lah, masih jalan ke Marekon daripada ke spa, daripada ke karaoke. Ya. Buka wifi, niatnya ingin menonton film-film yang tidak senonoh, tapi passwordnya tiap perbuatan yang kamu tidak mau mati karenanya, tinggalkan. Akhirnya dia tinggalkan password itu, digantikan dengan password lain. Dia terus dengan hidupnya katanya. Astagfirullah. Kenapa beliau berkata demikian jamaah? Karena Nabi bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan
Di atas apa dia dimatikan? Kalau dia mati dan dia sedang di dalam diskotik, walaupun mungkin media tidak tahu, mayatnya langsung dikeluarkan lewat pintu belakang, ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan oleh ustaz, oleh takiyah, oleh santri, tapi tetap di hari kiamat nanti dia dibangkitkan dan semua manusia yang pernah hidup di dunia jadi tahu rupanya mati dia sedang overdosis di dalam diskotik. Rupanya dia mati sebagai LGBT, dia mati sebagai koruptor, dia mati sebagai pembunuh, dia mati sebagai suami yang zalim kepada istrinya, dia mati sebagai anak yang durhaka. Walaupun orang lain tidak tahu, tetapi di padang mahsyar Nabi Adam dan seluruh manusia yang pernah hidup di dunia menjadi tahu siapa dia dan dalam kondisi apa dia mati dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu dengan penutupnya. Bayangkan jemaah, apabila seseorang mati dan dia sedang berzina dan itu zina perdana baginya, cukup merugikan, ya kan? Orang lain sudah puluhan kali berzina, nggak sempat mati sedang berzina, sempat taubat dan mati sedang sholat, mati sedang kajian. Dia puluhan tahun berusaha untuk menjauhi zina. Suatu ketika dia ingin berzina, dia pun melakukannya dan itu zina perdana baginya. Mati pula lagi. Innamal a'malu bil khawatim. Puluhan tahun dia di atas tauhid, tidak berbuat syirik. Suatu ketika dia melakukan dosa syirik demi hariannya, demi jabatan, karena nggak enak kan pimpinan dan sebagainya. Dan itu syirik perdana baginya. Dan itu juga malaikat maut datang mencabut nyawanya. Innamal a'malu bil khawatim. Orang lain sudah ratusan kali keluar masuk diskotik, tidak mati sedang di diskotik, sempat taubat. Dia masuk diskotik dan itu masuk perdana baginya, mati pula. Apa itu? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutup. Lebih buruk lagi dari itu, mati sedang berbuat syirik. Setelah itu mati dan dia sedang berbuat bid'ah. Di bawah itu barulah mati dan dia sedang bermaksiat. Dan setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan apa dia dimati. Ucapan cukup dalam dari sama ini. Setiap perbuatan, kegiatan yang hendak engkau lakukan, pikirkan dulu. Kira-kira kamu mau nggak mati dan kamu sedang melakukan ini? Kalau mau, lanjutkan. Lanjut. Kalau kamu tidak mau dimatikan karena perbuatan ini, tinggalkan juga. Jadi kasih prinsip kata benar. Kalau ini prinsipmu di dunia ini tidak akan membahayakanmu kapanpun dan dimanapun kamu dimatikan oleh Allah SWT. Jamaah yang dimuliakan Allah, karena waktu yang hampir habis, berikutnya saya bacakan beberapa faedah lagi. Setelah itu kita tutup dengan membaca pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk kalau ada pertanyaan. Faedah banyak mengingat kematian. Apa sih faedah kita mengingat kematian? Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Man aktsara dzikral maut qalla farahu wa qalla hasanah." Orang yang banyak mengingat kematian akan sedikit euforianya. Sedikit euforianya. Apalagi tafakur, berbangga-bangga dengan dunia. Tapi lihat orang yang tak ingat mati, hanya karena baru 1 tahun belum mampu, tidak sempat atau tidak mampu keliling negeri Eropa, dia udah sedih ya. Kawan-kawan hari ini pada jalan-jalan ke Prancis, gue nggak bisa ikut, nggak punya duit, sedih, nangis, nggak bisa ke masjid, sampai ke rumah nggak pernah nangis, terlalu berbaikin ada ya. Orang yang banyak mengingat kematian akan sedikit euforia, karena dia tahu hidup ini bukan tentang mengumpulkan kekayaan mata, tetapi hidup ini adalah tentang mengumpulkan bekal untuk meraih surga Allah dan membebaskan diri dari neraka. Wa qalla hasadu,
dan akan sedikit sifat hasadnya, dengkinya. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, bahasa-bahasa yang seperti ini hendaknya kita jadikan cermin untuk kita pribadi. Jadikan ini sebagai cermin pribadi. Jangan kita jadikan senter untuk menyenter orang lain. Ketika para ulama membahas tentang hasad, kematian, tentang ikhlariah, jadikan itu sebagai cermin pribadi kita. Jangan kita jadikan senter untuk menyenter orang lain dan menjadikannya bahan untuk bermudah-mudah menjas orang lain hasad. Karena hasad itu amalan hati. Tiada yang mengetahuinya kecuali orang tersebut setelah Allah Jalla wa'ala. Dan ini kita rasakan ya. Setiap kali kita hasad, pasti saat itu kita tidak sedang ingat kematian. Orang yang ingat mati dia tidak akan hasad. Karena jangankan dia tahu dirinya akan mati, sedang sakit berat saja, mobil mewah, rumah mewah, uang ratusan miliar, itu nggak ada gunanya bagi. Beberapa minggu yang lalu, anak menonton sebuah kajian dari seorang syekh di Mesir. Beliau cerita tentang betapa nikmatnya kesehatan. Waktu itu sedang membahas hadis pada aflaman aslam warzuqah kafafan wa qana Allah bima atah. Setelah beruntung orang yang beramalkan Islam diberikan kecukupan dan diberikan sifat qanaah terhadap apa yang Allah berikan. Ada seorang saudagar kaya raya dari Mesir. Dan syekh ini menjenguknya dan dia saat itu di atas ranjang sakit. Dia lumpuh, tidak bisa bergerak, lumpuh, tidak bisa bergerak. Dia berbicara, wahai syekh, saya memiliki dunia yang saya tidak pernah khawatir akan jatuh. Kalau saya mau buka kartu saya silakan buka. Perlihatkan di bawahnya sekian dolar, ya. Sekian dolar. Uang cukup banyak dari dolar di bawah. Apa yang dia katakan? Seandainya ada yang mau mengambil semua uangku ini, semua hartaku ini, kemudian dia mau menukarkan kesehatannya dengan kesehatanku, maka aku akan rela dia melakukan. Ini masih hidup, ya, belum melihat malaikat maut. Artinya dunia itu tidak ada nilainya bagi orang yang sedang sakit seperti itu, apalagi bagi orang yang sudah melihat malaikat maut mencabut. Maka orang yang banyak ingat mati sedikit hasad. Berarti kalau kita sering hasad kepada orang lain, berarti kita kurang sering mengingat kematian. Orang kalau udah hasad ya sama istrinya sendiri hasad. Anda mendapat dia beberapa orang ya menangani masalah rumah tangga hasad kepada istri karena karir istrinya lebih bagus. Dia tidak dilayani istrinya di depan kawan-kawan istrinya sedang menjemput dia sakit. Dia nggak tahu rupanya istrinya ikut beda di belakang kiri, nggak tahu ada istrinya. Orang kalau udah hasad parah pak. Istrinya sendiri dihasati, apalagi orang lain. Obatnya ini perbanyak ingat kematian. Ucapan berikutnya ucapannya dakok. Rahimah. Kata beliau, man aktsara dzikrul maut ukrima bi salat. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama an-nasyat fil ibadah. Dia akan selalu semangat beribadah. Orang kalau udah ingat mati, ya, kamar tidur hotel bintang 5 sekalipun akan dia tinggalkan sholat tahajud. Kasur yang paling empuk, yang paling mahal di dunia sekalipun akan dia tinggalkan untuk sholat tahajud, bermunajat kepada Rabbul Alamin. Kalau orang beringat, dia akan semangat beribadah. Yang kedua, Allah akan muliakan dia dengan menyegerakan taubat. Orang yang sudah menyegerakan taubat adalah orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Orang yang belum bertobat, dia masih di dalam penghinaan Allah. Yang ketiga, wa qana'ah fi qalbi. Akan ada sifat qana'ah di dalam hati. Ridho dengan pemberian Allah, walaupun sedikit atau kecil. Allah akan muliakan dia dengan 3 perkara.
Sebaliknya kalau dia tidak banyak mengingat kematian, dia akan digunakan dengan 3 hal yang sebaliknya. Malas beribadah, menunda-nunda taubat. Apa yang membuat orang menunda taubat ya? Karena nggak ingat Pak. Sekarang itu bayangkan orang yang sehari-hari hampir nggak pernah dengar ajar, mungkin nggak ada ketertarikan untuk taubat. Begitu masuk ke rumah, ada nggak terdengar di dalam rumah? Karena begitu sempurna perendah yang dia pakai dalam rumah. Begitu keluar rumah langsung masuk mobil mewahnya. Oke, ada nggak terdengar? Keluar dari mobil langsung masuk kantor yang juga nggak masuk suara azan di dalam. Teman sehari-harinya mau ngopi, teman ngopinya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Nawab. Yang keempat Abu Lu'lu Al-Majusi. Gimana mau ingat lagi? Kegiatan malam minggu dan malam Sabtu diskotik. Maksiat paling ringan adalah karaoke. Zina paling dekat Singapura. Teman sehari-hari pelaku zina, pemain judi, koruptor, tidak sholat, dan orang-orang yang mati. Dan tidak ada satupun yang berada di sisinya yang mengingatkan dia tentang kematian. Saya tahu ada orang ini kalau bukan benar-benar murni hidayah dari dan tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan walaupun tidak banyak. Berikutnya ucapan Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man 'arafa al-mauta hanat 'alaihi masaibud dunya wa humumuha." Barang siapa yang mengingat kematian, akan ringan baginya seluruh musibah di dunia ini. Diuji dengan kemiskinan, bagi dia ringan melewati kemiskinan. Karena dia tahu yang kaya mati, yang miskin mati. Kecuali ada hadis yang mengatakan khusus orang yang mati karena miskin tempatnya neraka sakor. Itu baru ngeri. Takut kita jadi orang miskin, ya kan? Khusus orang yang mati dan dia masih jomblo atau single senior, maka dia akan dibangkit untuk bertemu dengan Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, bukan kepada Ar-Rahman dia dibangkit. Tempatnya neraka sakor. Silakan. Tapi kedudukan di sisi Allah dengan tak. Dia melewati hari-hari kemiskinannya, hari-hari musibahnya itu sembari menunggu malaikat Maut datang mencabut nyawanya. Sedang wafat, dan anggap aja sedang menunggu malaikat Maut datang mencabut nyawa. Bukan berarti setelah itu nggak perlu berikhtiar. Orang kalau banyak ingat mati, kata beliau, semua musibah di dunia ini menjadi ringan baginya. Walaupun sudah puluhan kali ditolak oleh akhwat lamarannya, dia nggak akan dipilih. Ya, ikhwan, atau akhwat juga demikian, kawan-kawan yang seleting, bestie-bestinya udah pada nikah, kabeh, kata orangnya. Udah pada nikah semua. Bestie-bestinya udah pada punya anak. Dia masih jomblo, masih single senior. Orang lain udah nikah, udah memiliki sekian anak, dia udah puluhan tahun juga belum ditakdirkan punya anak. Musibah itu akan ringan bagi tatkala dia mengingat akan kematian. Dibuli, dituduh, difitnah, dia tetap tenang, tentram dan menganggap itu terlalu kecil. Kenapa? Karena dia mengingat akan kematian. Kemudian berikutnya seorang Sofiyah, kita cukupkan dengan ini. Sofiyah radhiyallahu anha bercerita, "Inna imra'atan ishtaqat ila Aisyah." Ada seorang wanita curhat kepada Aisyah. Aisyah siapa yang Sofiyah? Malu aslinya beliau. Tapi dia ketika menyampaikan ilmu agama, mereka kesampingkan kecemburuan mereka. Padahal Sofiyah termasuk wanita yang membuat Aisyah cemburu, ya kan? Tapi terkadang Aisyah menjelek-jelek Sofiyah kepada Rasulullah. Sofiyah itu pendek. Nabi pun menegur Aisyah mengatakan, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bihal bahr la mazijat."
wahai Aisyah, kamu sudah mengucapkan sebuah kalimat. Seandainya kalimat yang kamu ucapkan tadi dicelupkan ke dalam laut, maka air laut itu akan keras. Tapi Nabi memakluminya. Kenapa? Itu manusiawi, wanita. Kalau udah cukup kan masih mending sekedar ucapan. Kalau tempat cyanida yang dia taruh ke dalam mobil itu lebih ngeri ya. Bikin juga bagi pakai poligami. Nabi nggak marah. Dasar kamu muda, kita cari aja masih banyak wanita istriku itu yang kedua lebih cantik dari kamu. Nabi sabar, nggak marah-marah. Cuma tetap dinasihati. Nabi lihat ketulusan dan keikhlasannya Aisyah. Sebutkan dalam sebuah riwayat, suatu ketika di dalam safar Sofia meminta jatahnya Aisyah untuk beliau. Sehingga Nabi di malam itu menginap di dalam kemahnya Sofia dan Aisyah akhirnya tidur sendirian di dalam kemahnya. Beliau ikhlas menyerahkannya kepada Sofia. Tetapi yang namanya wanita adalah wanita. Beliau pun berkata, aku berangan-angan di malam itu seandainya ada seekor kalajin masuk ke dalam kemahku menyengatku dan aku berteriak, lantas Nabi meninggalkan Sofia demi wanita. Inna kaidakunna azim. Budaya wanita itu amat dahsyat. Antum lagi safar di hotel, video call, bakinya anak-anak lagi rindu, padahal dia ingin cek ada orang nggak di dalam kamar. Ya, inna kaidakunna azim. Bakinya anak-anak video call, dah kangen sama abang, padahal mau ngecek ada madu asli nggak di situ. Oh, nama anak itu lumrah ya. Baik itu hanya sekedar bumbu untuk menghilangkan ngantuk ya. Sofia radhiyallahu anha mengatakan pernah ada seorang wanita curhat kepada Aisyah, qasawat qalbiha. Dia curhat karena kerasnya hati mereka. Ya, mereka para salaf. Mereka sadar kalau hati mereka sedang keras. Kalau kita nggak sadar hati ini sedang keras, sehingga nggak pernah minta nasihat untuk dilembutkan hati. Kenapa? Karena nggak sadar hati ini sudah mengeras. Nah, maka Aisyah berkata kepadanya, kalau hatimu ingin lembut, akhiri min dzikril maut yariq qalbuk. Perbanyaklah olehmu mengingat kematian, niscaya hatimu akan berubah menjadi lembut. Kemudian wanita ini suatu ketika setelah itu datang kembali kepada Aisyah karena telah merasakan hatinya telah lembut. Tashkur Aisyah, dia berterima kasih kepada Aisyah yang telah memberikannya nasihat tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih banyak ucapan-ucapan para salaf lainnya terkait kematian, juga terkait faedah-faedah banyak mengingat kematian, namun waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak pada kesempatan kali ini memberikan manfaat kepada kita, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang-orang yang mati dan sedang berbuat maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena yang jamaah dimuliakan Allah, jangan pernah lupa untuk selalu membasahi lisan dan mulut kita dengan doa yang paling sering membasahi mulut Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kata Ummu Salamah Aisyah radhiyallahu anha, inilah doa yang paling sering aku dengar dari mulut Nabi. Ini doa yang paling sering Nabi baca, padahal beliau seorang Nabi, seorang Rasul, kunci surga udah punya, tiket masuk surga udah punya. Bahkan tidak ada yang masuk surga sebelum beliau membuka pintu. Inilah doa yang paling sering beliau baca. Maka hendaknya ini doa jamaah yang dimuliakan Allah menjadi doa yang paling membasahi lisan dan mulut kita. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama. Ada yang diceritakan oleh seorang sahabat dekat, ada seorang akhwat santriwati sudah hafizah 30 juz Al-Quran, pakai cadar, belakangan putur dan menikah dengan seorang pendeta. Astagfirullahaladzim. Hafizah 30 juz. Ada yang bilang ngambek karena ada beberapa dia berharap ada ustaz yang menikahinya, tapi tidak ada yang kunjung menikahinya. Ya Allah. Udahlah, mau ustaz sebelah aja. Di salah satu pulau terpencil di Sumatera. Udah hafizah 30 juz, santriwati kita di atas Afrika.
sahihah. Ya Allah. Allah muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Anak punya teman dari Singapura, dulu beliau ke Yaman bawa istri dan anak-anak. 5 tahun yang lalu Anda mendengar istri dan anak-anaknya sudah murtad tadi. Astagfirullah. Wallahu a'lam dengan kondisi beliau. Ya. Dan banyak cerita-cerita lainnya yang menunjukkan kepada kita jamaah pentingnya doa Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini ada pertanyaan, bolehkah menantu perempuan buka aurat di depan mertua bapak sambung dari suami? Bapak sambung dari suami berarti ayah Kiri. tiri, mertua tiri. Nah, ya mertua tiri. Tidak, ya, karena tidak Allah kecualikan. Kecuali ibu ayah tiri kita. Kalau mertua tiri tidak termasuk mahram. Karena tidak Allah kecualikan di dalam surat An-Nur ketika Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wala, ya, dan seterusnya, ya, mertua tiri tidak dikecualikan kecuali ayah tiri, suami ibu kita. Tidak boleh ya? Jelas? Tidak boleh ya? Mertua tiri nggak? Pertanyaan yang kedua, bolehkah istri dari suami yang tidak ada nasab bapak membuka aurat di depan mertuanya? Bagaimana? Bolehkah istri dari suami Istri dari suami. bolehkah istri dari suami yang tidak ada nasab bapak membuka aurat di depan mertuanya? Pusing nggak tuh? Aduh. Ya Allah, dosa apa yang Anda lakukan jika dapat pertanyaan seperti ini, ya? Atau boleh bantuan untuk memahaminya? Coba untuk. Bukan yang kedua. Yang kedua. Bolehkah istri dari suami yang tidak ada nasab bapak membuka aurat di depan mertuanya? Apa sih maksudnya? Istri dari Suami nggak punya nasab, mohon maaf, lahir di luar nikah, begitu. Maksudnya, mohon maaf, istrinya nggak punya nasab, nggak punya bapak. Saya baca ulang ya, kita nggak salah jawab. Karena para ulama mengatakan, fahmu soal nisful jawab, memahami pertanyaan setengah dari jawaban. Saya baca ulang. Untuk mohon perhatian ya. Bolehkah istri dari suami yang tidak ada nasab bapak? Berarti maksudnya berarti suaminya itu punya Tidak. ibu nggak punya bapak, betul ya? ibu punya Mungkin ibu. mohon maaf anak zina, ya, suaminya anak zina. Walaupun sebenarnya ada dua pendapat di kalangan ulama, apakah anak zina itu dinasabkan kepada ayah biologisnya ataukah tidak. Dua pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama menguatkan tetapkan kepada ayah biologisnya, kalau tidak diragukan itu sebagai ayah, karena alasan-alasan cukup banyak dan sangat ilmiah dan bukan sekarang pemaparannya, jadi dikuatkan oleh Ibnu Qayyim, oleh Syaikhul dan beberapa ulama salaf sebelumnya. Bolehkah istri dari suami yang tidak ada nasab bapak membuka aurat di depan mertuanya? Dan mertua dia berarti yang mana? Kan dia nggak punya bapak ya? Berarti istrinya ya, Berarti istrinya ayah nggak punya nasab. biologisnya ya. Bingung. Bolehkah seorang wanita membuka auratnya di depan ayah biologis suaminya? Istrinya. Apakah demikian bahasanya? Ngapain muter-muter gini? Istrinya. Ya kan? Betul nggak pemahaman? Berarti yang ditanyakan, bolehkah seorang istri membuka auratnya di depan ayah biologis suaminya? Betul? Sepakat? Ini yang beliau maksud? Boleh kan istri. Seandainya ini yang beliau maksud, maka kembali kepada pendapat mana yang beliau ambil.
Kalau beliau Iya, mengambil katanya pendapat para istrinya, ulama istrinya yang nggak mengatakan punya anak nasab. zina tidak dinasabkan kepada Bukan, ayah suaminya nggak biologisnya, punya nasab. berarti Nah itu kan ada ayah tak tiri. boleh. Tapi kalau dia mengambil pendapat dan anda bicara pendapat Jadi yang kedua ini, istrinya buka aurat itu adalah ayah di mertua secara suaminya. syar'i dan secara takdir. Di depan mertua. Maka Di boleh. depan mertua suaminya kalau itu bukan nasabnya gitu. Karena hadis yang berbunyi gitu deh. al-waladu lil firash wa lil 'ahiril hajar. Jadi begini, Anak itu untuk dua suaminya pasangan suami ini istri yang nikah syar'i mertuanya bapaknya ini bukan dan lahir dari mereka, sementara Iya, yang ahir yang telah ayah berzina sambung atau baginya gimana batu gitu ya? dirajam. Ini hadis ada sababul urusnya. Tadi itu ada dua pasangan suami istri di masa Nabi dan mereka punya anak. Kemudian datanglah seorang laki-laki mengatakan ini sebenarnya bukan anak kami, ini ponakan saya, anak abang saya yang dahulu pernah berzina dengannya sebelum hijrah di masa jahiliyah. Dan memang milik dia. Tetapi karena ini anak berada di antara dua pasangan suami istri dan lahirnya tidak kurang dari 6 bulan Nabi tetapkan kepada mereka. Itu hukum asal. Adapun jika tidak ada pihak lain yang mengaku itu sebagai anaknya dan dipastikan itu anak memang dari ayahnya, secara takdir itu ayah dia. Dan secara syar'i tidak ada hadis yang sahih dan sharih yang mengatakan dia tidak dinasabkan kepada ayah biologis. Adapun hadis yang berbunyi anak zina dinasabkan kepada ibunya bukan kepada ayahnya, itu hadis maudhu'. Oh, maudhu'. Bukan hadis yang sahih. Oh. Para ulama juga berdalil ini lebih hikmah untuknya. Karena kalau tidak berarti dia akan menanggung efek zina dosa yang dilakukan selainnya. Yang dilakukan oleh orang lain, itu kedua orang tuanya. Dan ini akan menghancurkan kehidupan dunia, kehidupan sosialnya. Dia akan hidup tanpa ayah, punya ibu. Berantakan hidupnya. Dan ini jadi sesuai dengan kaidah umum. Ini pendapat yang kedua dari pun pola-pola ngomong akan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melaksanakan penyembelihan kurban Idul Adha besok bersamaan hari Jumat. Besok. Kalau kami panitia yang berjumlah kira-kira 50 orang tidak melaksanakan sholat Jumat semua, bagaimana? Atau kalau kami panitia mengadakan sholat Jumat di musola, boleh enggak? Nah, seandainya mereka sholat, panitia kurban sholat, apakah hewan kurban yang sudah mati sembelih akan lari meninggalkan mereka? Ya, paling tidak 1-2 orang boleh untuk menjaga harta kaum muslim. Karena di antara usul syar'i meninggalkan sholat berjamaah baik itu Jumat atau sholat waktu adalah sebagai security keamanan yang diamanahkan untuk menjaga harta dan darah kaum muslimin. Maka setelah sholat Jumat dilakukan, mereka yang tidak ikut sholat Jumat tadi melakukan sholat zuhur. Adapun di musola dan jumlahnya 50 orang boleh. Tidak ada dalil sahih dan sharih yang menentukan bahwa nominal jamaah sholat Jumat itu minimalnya 40 orang. Ini berapa sebagai fuqaha, tetapi tidak ada hadis yang sahih dalam hal ini. Maka kembali kepada kaidah sholat berjamaah lima waktu, di mana 2 orang paling sedikit sudah dianggap berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Izin bertanya, mana lebih afdal untuk kurban, patungan sapi atau kambing? Sebagian ulama mengatakan kambing. Ya, karena itulah yang dipilih oleh Allah untuk menggantikan Ismail ketika ingin disembelih oleh Nabi Ibrahim. Wa fadainahu bidhibhin 'azim. Dan itulah cikal bakal hewan kurban. Yang kedua, Nabi selalu menyembelih kambing. Amlahin, ya, 2 ekor domba yang gemuk, yang berwarna putih, sedikit ada warna hitam. Tetapi sebagian ulama lain berpendapat mana yang lebih bermanfaat. Karena fikih kurban itu bukan sekedar tentang hewannya, tetapi juga tentang sosial. Kalau 1/7 dari sapi dagingnya lebih banyak, lebih manfaat untuk kaum muslimin, maka menjadi lebih afdal daripada 1 ekor kambing. Pengalaman itu mana lebih banyak manfaatnya? Dagingnya 1/7 dari sapi dengan 1 ekor kambing.
Sapi. Tergantung kambingnya juga kan. Oh. Apa makna? Terkadang kita meratapi kesedihan karena beban penderitaan yang seolah tidak berujung. Bagaimana cara untuk bisa segera move on dari derita ini? Yang pertama, ingat firman Allah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun." Katakanlah, tiada musibah yang menimpa kami kecuali telah ditulis oleh Allah sebagai nasib untuk kami, sebagai takdir kami semenjak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Huwa maulana. Dan yang menetapkannya adalah maulana, bukan musuh kita. Maulana yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim. Yang kedua, musibah itu dapat menghapuskan dosa dan mengangkatkan derajat seorang hamba tatkala dia menerimanya dengan sabar. Yang ketiga, seorang di dunia ini apabila semakin banyak musibahnya, maka semakin tinggi dan semakin sempurna derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat. Tips lainnya adalah banyak mengingat kematian, seperti yang dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar tadi. Orang yang banyak mengingat kematian akan ringan semua musibah yang menimpanya. Yang terakhir, banyak-banyak melihat orang lain yang lebih buruk dari kita, yang lebih parah musibahnya daripada kita. Kita semua pernah menghafal hadis Nabi yang berbunyi, "Unzur ila man huwa asfala minkum." Ya, melihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian. Janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang di atas kalian, agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang ada pada diri kalian. Ya jamaah, kalau kita keluar dari masjid ini, betapa banyak orang dari semenjak lahirnya sampai hari ini dia masih tinggal di bawah kolong jembatan Bapak Ibu. Ya kan? Betapa banyak orang semenjak lahir sampai hari ini sudah jadi seorang suami, tempat tinggalnya masih berpindah dari satu tempat pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah yang lain. Tapi ketika dia naik becak butut dengan istri dan anak-anaknya dengan perut yang kosong, yang lapar, rumah di tengah-tengah gunung sampah, mereka bisa tertawa bahagia di atas becak butut. Banyak orang yang parah dari. Bahkan ada orang yang mengetahui, Masya Allah, kaya, suaminya profesor, pejabat, hidupnya nggak bahagia. Rupanya apa jemaah? Sudah 11 tahun dia pisah kamar dengan suaminya karena suaminya LGBT. Astagfirullah. Tetapi dia bertahan karena ayahnya saat itu masih sebagai tokoh, masih hidup, anaknya masih kecil, sehingga masih bingung mau kasih tahu alasan apa kepada anaknya kalau dia berpisah dengan suaminya. Sebagai wanita cuma Masya Allah, si fulana, apa pulang rumahnya, ada sebagai wanita dia sengsara hidupnya dan dia sebagai orang kaya, sehat, keluarga pejabat, keluarga berkaya raya. Kenapa suaminya LGBT? Bahkan ada sebagian wanita terkena HIV dan AIDS dari suaminya yang suka jajan di luar. Musibah itu berbeda-beda dan beraneka ragam. Perbanyaklah lihat kepada orang-orang yang di bawah kita. Tadi dengan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim, "Kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fid din." Semua musibah itu ringan kecil, kecuali musibah dalam urusan agama. Dan jangan lupa doa yang kami panjatkan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau timpakan musibah itu dalam urusan agama kami. Selama tauhid masih ada, belum tertukar dengan syirik, ya, masih di atas sunnah, bukan di dalam bid'ah, Anda masih menjadi orang terbaik. Daripada dunia aman, ya, kaya, sehat, semua fasilitas dunia kita ingin kita memilikinya, tetapi di atas syirik, di atas bid'ah, tidak Allah anugerahkan sholat 5 waktu, Allah tidak berikan sholat tahajud, Allah tidak berikan anak-anak yang sholih dan sholihat, besti sehari-hari bukan wanita-wanita yang sholihah. Itulah musibah yang sesungguhnya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau timpakan musibah itu dalam urusan. Anak punya kawan, ya, di Malaysia, bos, ya, tolong mobil, ya Allah, puji beliau. Jadi tentu saya bukan, anak menyebutkan kasusnya untuk pembelajaran. Sebagian anaknya Masya Allah,
tapi salah satu dari anaknya wanita lesbi. Astagfirullah. Setelah nikah, dia meninggalkan suaminya, kemudian lari dari rumah sampai hari ini belum pulang ke rumahnya, masih dengan pasangan lesbinya di dalam sebuah apartemen di Kuala Lumpur. Gimana merasa seorang ayah? Mau makan enggak enak ya? Bisa makan anak pun. Ya bisa nyenyak tidur, mengingat anak perempuan seperti itu. Hah? Bisa menikmati makanan yang mewah dan lezat. Dia mau makan enak, teringat anak perempuan yang satu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Cuma bisa berdoa. Ujian orang itu beraneka ragam. Ada sebagian orang, masya Allah, dia baik, dia soleh, suami yang soleh, kaya. Ya, banyak orang dibantu oleh dia, tetapi dia sering jatuh sakit memikirkan anaknya yang tersandung narkoba. Jatuh sakit memikirkan ada anaknya yang LGBT. Jatuh sakit karena anaknya ada yang terkena AIDS dan HIV. Maka kata Imam Nukair tadi, musibah itu masih ringan selama bukan dalam urusan agama. Selama antum masih di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan kepada Allah, maka anda telah memiliki sesuatu khairum mimma yajma'un, yang lebih mahal dan lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Allahumma la taj'al musibatana fi والله تعالى على الصواب. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إن توفيتنا فتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.